Oke, jadi untuk pengerjaan sudah selesai dan saya bakal coba buat demoin. Jadi untuk requestnya itu kita diminta untuk bikin website virtual lab ya. Ada beberapa fitur yang di request itu. Pertama itu fitur panduan. Jadi nanti si pengguna itu bisa melihat panduan. Lalu ada fitur sambutan dan tujuan. Jadi nanti dia juga bisa melihat data itu. Kemudian ada fitur materi, lalu ada fitur tes. Jadi ada kuis nanti ya di sini di aplikasi itu, ada di web ini ada kuisnya. Lalu ada fitur eksplorasi inquiry terbimbing untuk sistem pernapasan pada manusia. Lalu kemudian ada apa lagi ya? Saya coba lihat. Lalu ada tes, ada referensi, jadi ada data referensi juga yang bisa dilihat sama si pengguna nanti. Lalu juga ada data glossarium seperti itu. Jadi saya bakal coba buat demoin. Webnya ini ada dua ini ya, dua fungsi, ada dua apa ya namanya itu, dua tipe. Tipe pertama itu, sorry, ada dua, katakanlah dua cabang ya, atau ya cabang. Cabang pertama itu ya cabang yang kita tampilkan buat si pengguna ya. Cabang kedua itu ada admin. Jadi data-data di website ini nantinya itu bisa di manage di admin. Jadi ada beberapa data. Data pertama itu dari sisi ini ya, dari sisi tampilan. Dari sisi tampilan ada beberapa yang bisa di customize atau di manage sama si admin. Oke, kalau kita lihat di sini itu di bagian section hero itu ada teks ya, ada dua teks. Oh, ini saya lupa ganti ya. Bentar, saya bakal coba ganti dulu button ini ya. Nah, di sini. Jadi ada dua di bagian hero ini sendiri itu ada dua teks. Teks pertama itu ada di bagian greeting yang tulisannya ini cukup besar. Di sini ada welcome to our virtual labo. Nah, ini nantinya bisa diganti kalau seandainya ini dirasa kurang pas. Kemudian di bagian bawah ini ada kalau saya nyebutnya itu paragraf ya. Paragraf di bagian bawah ini yang menyatakan yang berisi beberapa penjelasan mengenai webnya seperti itu. Ini juga bisa di customize atau diubah nanti. Lalu pada tentang kami ini atau about us ini ya. Nah, ini nantinya kan teksnya masih belum ini ya, saya coba kopas sebelumnya ya, copas ya. Ya ini nantinya bisa diedit juga. Lalu pada data ini kan ada statistik juga nih. Jadi ada berapa jumlah klien yang udah terlayani, ada berapa tahun pengalaman, lalu ada berapa jumlah proyek yang sukses. Itu nanti bisa diatur juga di admin. Lalu pada bagian kontak us ini kan ada data alamat, lalu ada data kontak, lalu ada juga data email. Ini masing-masing baik alamat, kontak ataupun email itu nantinya bisa disesuaikan. Nah, next itu pada bagian footer ini nanti akan menyesuaikan juga. Dia akan mengikuti dengan data paragraf pada bagian ini ya, pada bagian hero. Oke, pada quick links ini static, lalu pada sosial media. Nah, sosial media ini nantinya bisa di customize ya di admin. Nanti saya bakal demoin gimana caranya buat customize. Oke, di sini kita punya beberapa menu ya. Ada beranda, layanan tentang kami, kontak, dan juga ada menu lain. Lalu yang terakhir itu ada fungsi login ya. Jadi kalau kita coba klik di layanan ini nantinya dia akan menampilkan layanan. Lalu kalau ada tentang kami, kontak, seperti itu. Nah, next itu di bagian menu lain itu kita punya beberapa fitur lagi ya. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya itu ada panduan, sambutan dan tujuan, lalu ada materi, eksplorasi inquiry, lalu ada latihan tes pemahaman, referensi, dan juga ada glosarium. Kita akan coba cek dulu untuk panduan. Nah, untuk panduan ini datanya bisa di manage juga nanti di admin. Jika dirasa data panduan yang sudah saya bikin ini belum sesuai ya, nanti bisa diatur di admin. Lalu untuk sambutan dan tujuan ini bagian sambutan ataupun dan juga di bagian tujuan nanti juga bisa di manage di admin, di customize. Kalau dirasa data sambutan atau data tujuannya ini kurang tepat.
Next itu pada bagian data materi juga ya. Jadi data materi juga bisa di manage di admin. Kemudian ada eksplorasi inquiry. Nah, untuk eksplorasi inquiry kita bikin seperti ini. Jadi ada beberapa parameter yang kita gunain. Oke, di sini ada parameter kegiatan, lalu aktivitas, kemudian ada parameter kelompok usia. Oke, jadi gimana cara kerjanya atau flow-nya seperti ini. Jadi nanti si user atau pengguna itu akan memilih, dia bisa memilih mensimulasikan kondisi ya. Jadi kalau dia pengen melihat gimana kondisi paru-paru saat sedang beraktivitas untuk usia tertentu, misal seperti itu. Jadi katakanlah kalau saya pengen lihat gimana kalau kondisi sedang diam untuk anak bayi ya 0 sampai 1 tahun. Jadi kalau kita lihat di sini itu nantinya untuk di sini juga ada ini ya, ada animasinya, ada animasi paru-paru yang sedang beraktivitas. Kita bisa lihat di sini untuk paru-paru itu pergerakannya cukup ini ya, cukup lamban kalau sedang diam. Di sini ada frekuensi pernapasan. Kita bisa lihat kalau sedang diam bayi umur 0 sampai 1 tahun sedang diam, itu frekuensi pernapasannya itu sekitar 30 sampai 60 kali per menit. Lalu ada volume tidal. Volume tidal itu 20 sampai 30 ml. Kemudian di konsumsi oksigen itu 30 sampai 50 ml per menit. Kalau untuk kapasitas paru-paru itu 0,1 sampai 0,2 liter. Itu untuk anak bayi dengan kondisi aktivitas sedang diam atau aktivitas istirahat seperti ini. Jadi kita bisa juga lihat selain informasi ini itu di bagian bawah juga ada detail aktivitas pernapasan. Di sini kita bisa ada kondisi diam atau istirahat untuk bayi ya. Di sini ada juga penjelasannya. Jadi pada bayi yang baru lahir, sistem pernapasan masih dalam tahap perkembangan. Karakteristik pernapasan pada kondisi istirahat. Jadi di sini kita bisa ada frekuensi pernapasan yang sangat tinggi dibandingkan orang dewasa. Lalu ada pernapasan diafragma yang dominan, perut bergerak lebih dari data dan data-data lain ya seperti itu. Kalau kita coba cek untuk bayi yang kalau dia itu lagi beraktivitas ya, beraktivitas sedang seperti ini. Jadi aktivitas ringan. Kita bisa lihat untuk pergerakan pergerakan paru-paru atau aktivitas paru-paru itu lebih cepat ya, atau lebih ya sedikit di atas diam kalau kita coba perhatiin ya. Dan frekuensi pernapasan itu juga lebih tinggi dengan data-data lain. Lalu ada kapasitas paru-paru itu tetap sama. Oke, untuk penjelasannya juga ada kalau sedang olahraga, tapi kalau anak bayi bukan olahraga ya. Jadi kalau dia lagi bermain atau lagi beraktivitas yang cukup berat seperti itu, kecepatannya mungkin ya, kecepatannya juga secara otomatis dia bertambah, kecepatan aktivitas paru-paru. Di sini juga ada frekuensi pernapasan, ada beberapa data lagi kita bisa bandingkan. Untuk frekuensi pernapasan itu dia meningkat ya seperti itu. Nah itu untuk bayi. Lalu ada beberapa pilihan lain ini untuk ini ya, untuk anak-anak. Jadi kalau sedang berolahraga seperti ini. Kalau sedang untuk dewasa, kalau untuk dewasa kita bisa lihat untuk pergerakan dari ini dia cukup lebih cepat dibandingkan dengan sedang berjalan seperti itu. Oke, jadi ini udah ada beberapa parameter yang udah kita apply. Pertama itu ada di parameter aktivitas. Jadi kita bisa memilih untuk aktivitas ringan, aktivitas sedang, ataupun aktivitas yang tinggi. Juga ada parameter kelompok usia. Nah itu untuk eksplorasi inquiry terbimbing untuk sistem pernapasan manusia. Kemudian ada menu latihan tes pemahaman. Jadi ini semacam kuis ya, kuis. Katakanlah setelah mempelajari beberapa materi, jadi kita pengen lihat hasil pemahaman dari si siswa itu dia bisa mengerjakan kuis. Di sini kalau kita lihat ini ada beberapa data ya. Pertama itu ada ujian dengan 2 pertanyaan pilihan ganda
Anda akan memiliki waktu 10 detik. Jadi untuk setiap pertanyaan itu kita kasih waktu 10 detik. Jadi ketika katakanlah kita di pertanyaan ke-1, terus waktunya itu udah time out ya atau udah habis, itu nanti dia akan langsung ke pertanyaan selanjutnya. Kalau itu udah pertanyaan terakhir, itu nantinya dia akan secara otomatis ya mensubmit jawaban seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kan datanya kita punya dua pertanyaan ya. Ini nantinya itu dia bersifat dinamis ya. Maksudnya itu datanya ini label pertanyaan atau jumlah pertanyaan di sini itu nantinya dia akan secara otomatis menyesuaikan dengan jumlah pertanyaan yang udah kita uh, set atau setup ke di dalam admin. Di adminnya nanti kita kan bisa menambah, menghapus dan juga mengedit pertanyaan. Jadi katakanlah kalau kita tambahin pertanyaan baru, ini akan secara otomatis jadi 3 pertanyaan seperti itu. Nah, untuk pertanyaan itu kita bisa klik di mulai tes. Nanti dia akan seperti ini. Kita bisa lihat di sini ada progress juga nih. Saat ini kita di pertanyaan ke-1, kedua, ini ada timer. Lalu seperti yang saya bilang tadi, kalau udah time out, itu nanti dia akan secara otomatis ke pertanyaan selanjutnya seperti itu. Di sini kan pilihan ganda ini pertanyaannya. Terus kalau kita pilih, lalu kalau kita coba pilih di sini, nah di sini ini ada resultnya atau hasilnya ya. Hasilnya ini juga dia secara dinamis menyesuaikan dengan nilai skor. Jadi kalau kita lihat di sini ada satu pertanyaan yang benar dari dua pertanyaan, untuk responnya seperti ini. Jadi kalau kita coba lagi, kita coba benerin semua ya, katakanlah seperti itu. Nah di sini itu kita benar semua untuk label itu udah berbeda dari sebelumnya. Nah selanjutnya itu selain di hasil tes itu juga kita bisa melihat jawaban. Nah seperti ini. Jadi ini nanti akan ditampilkan jawaban yang benar atau aktivitas kuis kita tadi. Katakanlah kalau kita coba bikin kuis ulang, di sini saya bilang salah, terus di sini saya benerin. Nah jadi kalau kita coba lihat jawaban, nah itu kita bisa tahu jawaban yang mana yang salah. Di sini kita milih apa sebelumnya dan jawaban apa yang benar seperti itu. Jadi udah ada informasi seperti itu. Oke, itu untuk kuis ya. Nah, next itu ada di bagian referensi. Nah, di referensi itu nanti kita akan nampilin data referensi. Untuk data referensi itu ada judulnya, terus ada penjelasan referensi dan juga ada source-nya ya. Jadi, di sini juga ada fitur filter. Jadi, katakanlah kita punya beberapa data referensi, itu akan sulit kalau kita coba cari satu persatu. Nah, di sini kita udah terapin filter. Next itu pada bagian glossarium, ini terakhir ya. Hampir sama dengan referensi, cuma dia nggak punya data ini ya source-nya atau external link yang bisa langsung dikunjungi sama si pengguna. Di sini juga udah ada filter, jadi kalau kita coba cari coding, jadi muncul data coding. Kalau kita coba ngasal, nanti datanya tidak ditemukan. Seperti itu. Oke, dari beberapa fitur ini ada beberapa yang nantinya bisa di manage sama si admin. Oh ya, hampir semua bisa di manage di admin nantinya, datanya bisa diubah. Kecuali untuk yang eksplorasi inquiry itu nantinya dia static ya. Untuk eksplorasi inquiry ini datanya static. Nah, saya bakal coba demoin gimana caranya kalau kita pengen ini ya, pengen ngeubah data di web langsung di admin. Jadi ya saya bakal coba buat open incognito browser. Ya 1000, lalu kita coba login. Oke, nah di sini itu adalah halaman dashboard admin. Jadi kalau kita lihat di dashboard itu, jadi nanti ada beberapa info box yang kita tampilin, seperti berapa total pertanyaan, berapa total referensi, dan juga berapa total data glossarium yang udah kita setup. Kita mau coba ubah data apa dulu ya? Jadi mungkin kita mau coba ubah data ini ya, data ini. Jadi kalau kita pengen ubah data ini, itu letaknya ada di bagian menu settings. Nah, di sini kita bisa lihat itu kan ada teksnya welcome to Labu. Nah, kalau kita ubah gini ya, kita ubah ini, kita ubah. Oke, nah di situ kita udah enter, datanya juga udah ke save. Kalau kita refresh, datanya udah ke ubah. Nah, next di sini kita akan ubah. Nah, seperti yang kita lihat ini datanya udah berubah. Gimana kalau kita coba
Oke, kita enter. Nah, di sini datanya udah berubah. Jadi seperti itu. Kalau kita pengen mengubah data, ada beberapa yang bisa kita ubah di sini nantinya, itu nanti bisa disesuaikan aja. Ini kan ada Facebook, itu artinya sosial medianya ya. Nah, kalau katakanlah di sini kan kita punya beberapa data sosial media ya. Di sini yang ada di admin. Pertama itu ada Facebook, Instagram, ada LinkedIn, dan juga ada Twitter. Misal nih ya, misal kita nggak punya Facebook, nantinya si sosial medianya nggak ada Facebook, kita bisa ngenonaktifkan nonaktifkan slotnya itu dengan cara kita isi strip seperti ini. Jadi kalau kita simpan, oke, nah next kalau kita refresh di sini, itu Facebooknya bakalan hilang seperti itu. Jadi nanti data ini bisa diatur atau bisa diisi dengan link dari sosial media yang valid. Oke, jadi nanti kalau pengen mengubah data website atau info website itu bisa di sini. Nah, next itu gimana kalau kita pengen mengubah data panduan ya? Jadi untuk data panduan itu bisa diubah di bagian master, lalu ada panduan. Nah, di sini. Jadi kita bisa ubah nanti. Untuk panduan, editornya ini udah kita bikin gunain API ya. Jadi ada platform lain atau pihak ketiga yang kita gunain. Kita gunain Frowala Editor. Jadi ini nantinya bakalan memungkinkan kita untuk markup teksnya itu jadi lebih baik. Jadi kita bisa nambahin icon di sini. Ya kita bisa ubah font, kita bisa kasih border dan lain sebagainya. Jadi ini hampir mirip dengan Word ya, Microsoft Word. Jadi proses markup dari teksnya atau value-nya nanti itu akan lebih mudah. Jadi untuk tampilannya nanti bisa lebih intuitif seperti itu. Itu untuk panduan. Kita coba ubah satu ya, umum. Kita coba refresh. Nah, datanya udah berubah umum. Oke. Next itu pada bagian sambutan dan tujuan. Ini hampir sama dengan panduan tadi. Di sini ada sambutan. Jadi kalau kita pengen ubah sambutan di sini, kalau kita pengen ubah tujuan di sini juga. Lalu kalau pengen materi di sini. Oke, kita bisa di sini ya materi. Nah, nanti materi bisa diubah di sini. Katakanlah pengen nama materi, itu bisa dilakukan di sini seperti itu. Nah, next itu pada bagian tes dan pemahaman. Nah, pada bagian tes dan pemahaman ini kita hanya bisa memanage data pertanyaannya aja. Jadi kita bisa bisa mengatur kita mau tampilkan berapa pertanyaan, itu bisa diatur di sini. Jadi untuk mengatur pertanyaan itu ada di bagian pertanyaan tes. Nah, di sini akan ditampilin berapa jumlah pertanyaannya nanti. Nah, di sini kita bisa lihat ini apa pertanyaannya, lalu ada apa aja opsi jawaban, lalu apa jawaban yang benar seperti itu. Jadi kalau kita pengen tambahin pertanyaan baru, oke, gini kita tambahin opsi Oke, lalu kita bisa pilih jawaban yang benar. Jadi kalau kita pilih sesuai dengan nomornya ya, kita masukin nomornya. Jadi kita bisa lihat, katakanlah saya pengen EA yang benar, jadi saya masukin nomor 1 seperti itu. Lalu saya simpan. Nah, jadi di sini pertanyaannya itu udah ada 3 sekarang. Nah, kalau kita coba cek di tes dan pemahaman, itu nantinya pertanyaannya udah ada 3 seperti ini. Kita bisa lihat ini ada 3 pertanyaan. Seperti itu. Jadi seperti itu ya untuk memanage data pertanyaan. Kita juga bisa mengedit data pertanyaan sebelumnya. Kalau dirasa kurang tepat, itu bisa diperbaiki. Kita juga bisa menghapus pertanyaan, menghapus opsi jawaban seperti itu. Next itu pada bagian referensi. Nah, untuk referensi itu ada di sini. Jadi kita bisa menambahkan referensi baru. Kita juga bisa mengedit data referensi dan menghapus data referensi. Kemudian pada bagian glosarium itu hampir sama dengan data referensi ya. Oke, itu untuk dari sisi pengguna saya pikir udah saya jelasin semua. Nah, terakhir di sini itu ada fitur yang namanya file uploader. Fungsi utama dari file uploader ini nantinya kita akan nge-upload file. Katakanlah kita pengen nge-upload
foto ya, foto yang berkaitan dengan materi. Jadi itu kita bisa upload di sini kayak gini. Jadi kita simpan. Nah nanti itu akan muncul linknya ya. Linknya kita bisa di sini udah muncul. Kita bisa copy nih, kita bisa simpan. Terus kita bisa masuk ke materi. Nah katakanlah kita pengen tampilin data gambar itu di sini ya, di setelah materi ini. Saya bisa klik di sini, saya pilih by URL, lalu saya bikin aja ini. Saya coba insert. Kita butuh oke gini. Jadi kita insert. Nah nanti data gambarnya udah berhasil kita tampilin di sini. Ini kita bisa perbesar ya, katakanlah seperti itu. Terus kita bisa simpan. Nah kalau kita cek di sini di materi lagi, itu nantinya gambarnya udah muncul di sini. Tapi kalau kita rasa ini kurang kita bisa bikin dia itu align ke center. Kita simpan. Jadi ini kan posisi gambarnya itu nggak di center ya, jadi kurang oke. Kalau kita coba refresh, nah itu nanti dia ada di center seperti itu. Ini bisa untuk file uploader, ini nantinya bisa video, bisa audio, dan bisa media lain ya. Jadi seandainya pengen nambahin gambar atau video di materi atau di teks lain, entah itu di panduan atau di ya intinya di sini ya, di panduan, sambutan, tujuan atau materi, itu bisa kita upload filenya di sini terlebih dahulu, lalu kita paste source-nya ke sini tadi, seperti yang saya contohkan sebelumnya. Oke, ya begitu ya. Jadi saya pikir semuanya udah saya kerjain. Jadi ada beberapa fitur tadi saya coba rangkum lagi. Jadi ada beberapa fitur utama, fitur panduan, sambutan dan tujuan, ada materi, eksplorasi inquiry, lalu ada latihan tes pemahaman, lalu ada referensi, dan juga terakhir itu ada glosarium. Oke, mungkin segitu aja untuk video demonya. Mudah-mudahan sesuai dengan request dan juga bisa dimengerti. Terima kasih.